Upacara Hari Santri Nasional Kamis 22 Oktober 2020 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling ke kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran sangsaka merah putih dan diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
menyanyikan lagu Hari Santri Nasional dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Menyanyikan lagu Mars Subhanul Waton.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Jasa para pahlawan yang telah menjauh kita, khusus kepada para kiai, para santri, Al-Fatihah. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri oleh petugas upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila
Pancasila, yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara peserta upacara diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina wa bibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, yang kami hormati Bapak Kapolres Bangka Selatan, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bangka Selatan, dan yang kami hormati juga yang mewakili dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, dan yang sangat kami muliakan tuan rumah, pimpinan, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Mubaddadihin, para ulama, para ustadz, para ustazah, dan anak saya, adik saya, kaum santri yang sangat saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 22 Oktober 75 tahun yang lalu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketua pendiri Nahdlatul Ulama, telah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan perintah yang disebut dengan resolusi jihad. Isinya fardu ain hukumnya bagi setiap muslim untuk turun melawan penjajah, untuk turun mempertahankan kemerdekaan. Fardu ain artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh satu-satunya orang, laki, perempuan, tua, muda, masyarakat, pejabat, pedagang, petani, nelayan, dan semuanya wajib turun ke jalan melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan 17 Agustus 45. Saudara-saudara sekalian, kaum santri telah berperan begitu banyak di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kita kenal antara lain Pangeran Diponegoro yang berperang tahun 1925 sampai 1930 adalah santri di Pondok Pesantren Tegalsari, Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Ponorogo. Beliau berperang melawan Belanda selama 5 tahun dan penduduk Pulau Jawa tinggal setengah, dan Belanda, usaha dagang Belanda yang disebut dengan VOC, Very United of Indonesia Company, bangkrut karena perang dengan Pangeran Diponegoro.
Selanjutnya pada era pergerakan nasional 1882, Raden Umar Said Cokroaminoto yang kemudian membuang gelarnya Raden dengan cukup menggunakan panggilan Haji Umar Said Cokroaminoto atau Hos Cokroaminoto, juga santri dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo, menjadi orang pertama pejuang dalam suasana pergerakan, berjuang dengan menggunakan diplomasi, dan kemudian mendapat julukan dari pemerintah Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita kenal lagi Suwardi Suryaningrat atau kemudian disebut Ki Hajar Dewantoro, seorang santri yang belajar pada Kiai Jainuddin Kalasan di Prambanan. Itulah yang menjadi bapak pendidikan Indonesia yang sangat populer dengan falsafahnya ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ada lagi seorang santri yang bernama Habib Husain Mutohar dari Semarang. Dialah orang yang menciptakan lagu syukur yang sering kita nyanyikan, dan orang yang mempunyai prakarsa, mempunyai usul tentang perlunya paskibraka yang terdiri dari berbagai putra-putra terbaik dari seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, perjuangan para santri ini merupakan perjuangan yang sangat spiritual, di mana perjuangan yang dilandasi dengan cinta kepada tanah air yang sebagai bentuk implementasi dari cinta kepada Allah, implementasi dari keimanan, hubbul waton minal iman. Itulah jargon yang diucapkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saudara-saudara sekalian, jiwa dan semangat ini hendaknya terus kita rawat. Kita rawat jiwa anti penindasan, kita rawat jiwa anti menjilat, anti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, bumi Indonesia ini adalah bumi yang diperjuangkan melalui doa yang luar biasa. Bumi Indonesia adalah bumi yang didoai oleh para wali dengan doa tuntunan para nabi. Bumi Indonesia adalah bumi yang dibarokai oleh doa-doa tulus para kiai dan kaum santri. Saudara-saudara sekalian, sungguh pun begitu. Kita berjuang memperjuangkan kemerdekaan bukan kita sendiri. Ada komponen-komponen lain yang ada di dalamnya, termasuk saudara-saudara yang beragama lain. Bagi kita adalah anugerah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi agama yang lain, bumi Indonesia ini adalah bumi yang sangat spiritual, bumi yang telah dirapal dengan mantra-mantra suci oleh para begawan dan resi. Itu bagi mereka, itu keyakinan mereka, dan kita hargai, dan kita sama-sama memiliki, sama-sama hidup di bumi Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah film yang sangat terkesan di hati saya, mengutip ucapannya para ulama. Ketika seorang tokoh itu didatangi oleh Belanda, ditawarkan sejumlah uang untuk jangan melawan Belanda dan untuk bisa bekerja dengan Belanda. Dengan tegas dia mengatakan, kamu besar, saya tidak akan berlindung. Kamu kuat, saya tidak akan takut. Kamu kaya, saya tidak akan minta. Di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya pasti bisa menang. Saudara-saudara sekalian, itulah jiwa semangat yang harus terus dirawat oleh bangsa kita sekarang ini. Saudara sekalian, dengan tema Hari Santri, Santri Sehat, Indonesia Kuat. Saudara sekalian, kita sama-sama kita hadapi suasana Hari Santri ini dalam suasana pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan musibah ini, dan kemudian kita dengan doa, harapan para ulama, para sesepuh, semua masyarakat santri khususnya, mudah-mudahan segera berlalu. Saudara-saudara sekalian, tema Santri Sehat Indonesia Kuat, tentu yang dimaksud bukan sekedar sehat secara fisik, tapi juga sehat secara tauhid, juga sehat secara pikiran.
saudara sekalian, santri sudah dikenal sebagai orang yang alim, orang yang punya ilmu, dan orang yang mempunyai adab, mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Kebaikan yang dimiliki pesantren sehendaknya bisa kita sebarkan sejauh-jauh mungkin. Mungkin ke kiri, ke kanan, ke belakang 1 kilometer, mungkin 10 kilometer, mungkin 100 kilometer ke depan, ke belakang, ke kiri, ke depan, ke kiri dan ke kanan. Semuanya harus mendapat manfaat, mendapat aura yang positif, menyebarkan kebaikan dari kaum santri itu. Saudara-saudara sekalian, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari kaum santri, dan khususnya sebagai rangkaian dari peringatan Hari Santri Nasional yang diawali dengan ziarah makam para aulia, para penyebar agama, dilanjutkan semaan Al-Quran, dan hari ini adalah upacara sebagai Hari Santri Nasional, sebagai rangkaian terakhir dari peringatan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, dan kita berharap apa yang telah kita lakukan ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat memberikan kontribusi kepada terwujudnya suatu tatanan yang ideal yang dalam Al-Quran disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang adil makmur, yang penuh pengampunan, negeri yang diberkahi Tuhan, yang dalam konstitusi kita disebut dengan masyarakat adil makmur, merata, material, spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat selesai. Pembacaan doa oleh petugas upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syakru kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatal jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa ghafiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi saqatil maut wa najjatina minan nar wa 'afa 'inda al hisab. Allahumma ja'al baldatan Indonesia hadza baldatan thayyibah rahiyatan marhiyah radiyatan mardiyah aminatan mutmainnah allati tajri fiha ahkumaka wa sunnat rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ila kulli syai'. Hadza haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Ya Allah, zat yang menguasai arsy dan lauhil mahfuz, di pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langit-langitmu yang teduh dan mentarimu yang cerah, kami semua hadir di sini bersama seluruh santri, pelajar, guru-guru, para kiai dan ulama panutan kami, serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri. Perkenankanlah kami menunduk seraya menengadah dan berdoa di hadapan kami. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggegas dan pejuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara.
mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada tepi. Ya Allah, sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan, anugerahkan kami kekuatan agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkan kami kesabaran agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Tetapi anugerahkan pula kami kebijaksanaan agar kami dapat membedakan mana yang bisa kami ubah dan mana yang tidak. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini 22 Oktober adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami. Untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negara ini. Oleh karena ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh yang mengetuk pintu rahmat-Mu, seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Ya Rabbi kulli syai' biqudratika ala kulli syai' ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna kulli syai' wa atina kulli syai' Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.